Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Bidan Dila. Di video pertama ini, aku akan sedikit bercerita tentang pengalaman aku, perjuangan aku untuk mendapatkan keturunan. Pasti benar-benar di luar sana juga punya cerita masing-masing, perjuangan yang berbeda juga untuk mendapatkan garis dua. Sekarang aku mau sharing ya Bun. Baiklah Bun, sebelum kita bahas lebih lanjut gimana perjuangan aku, gimana cerita pengalaman aku, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Asmera Fadila Janan. Aku seorang bidan, bertugas di sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu, yaitu tepatnya di Kabupaten Mukomuko. Posisinya aku di Mukomuko, sementara suami aku itu berdomisili di Padang. Jadi kita itu LDM Bun. Nah, kita menikah itu pada tahun 2018, tepatnya di bulan Desember. Pertama kali aku dapetin tes pack positif itu 1 bulan setelah aku menikah. Alhamdulillah, aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk hamil begitu cepat. Aku bersyukur banget. Awalnya kehamilan ini baik-baik aja Bun. Aku tetap bekerja seperti biasa di Mukomuko, sementara suami aku bekerja di Padang. Jadi beliau itu datang ke Mukomuko itu sekali seminggu kalau dulu, karena waktu itu kan aku lagi hamil, jadi memang tinggal sendiri tuh kayak ngerasa gimana gitu ya Bun. Jadi aku pengennya suami itu datang terus tiap minggu. Pada kehamilan pertama ini, di kontrol yang pertama kali aku datang ke dokter obgyn untuk USG, itu dokter bilang kehamilanku baik-baik saja, kantong kehamilannya normal sesuai dengan usia kehamilan ukurannya, terus udah ada yoksaknya. Namun waktu itu detak jantungnya belum terdeteksi kata dokter. Aku disuruh balik lagi itu 2 minggu setelah aku kontrol yang pertama. Nah, pada tanggal 25 Februari tahun 2019 aku kontrol yang kedua. Pada saat itu usia kehamilanku udah 10 weeks Bun. Di sanalah dokter mendiagnosaku dengan diagnosa yang benar-benar di luar prediksi aku, yang gak pernah sama sekali aku bayangkan aku bakal mengalami hal itu. Ya, dokter mendiagnosaku dengan blighted ovum. Blighted ovum itu kalau kata orang awam itu kehamilan kosong. Blighted ovum itu bukan berarti benar-benar kosong ya Bun. Dalam rahim kita itu ada, kantong kehamilannya ada, kemudian yoksaknya ada, cuman gak ada janinnya. Jadi hal ini ditandakan dengan tidak adanya detak jantung janin saat pemeriksaan USG. Aku kayak ngerasa ngebayangin dulu tuh kayak masih terasa berat banget Bun kalau untuk cerita. Oke, ya udah kan. Aku langsung hubungi suami aku suruh suami aku datang buat buat berdiskusi lah gitu kan. Karena kalau cuman lewat telepon rasanya gimana gitu, nggak enak aja rasanya. Datanglah suamiku Bun besokannya. Terus setelah kita berdiskusi, keputusannya aku dan suami harus mencari second opinion, karena kita nggak bisa terima penjelasan hanya dari satu dokter gitu kan. Nah, sementara pada saat itu dokter obgyn di Kabupaten Mukomuko cuma ada 1 Bun. Jadi waktu itu belum ada dokter obgyn lainnya. Aku harus datang ke Padang atau ke Bengkulu untuk mencari second opinion, karena obgyn yang terdekat ya kalau nggak di Padang ya Bengkulu. Sementara jarak mereka itu Mukomuko Padang dan Mukomuko Bengkulu itu sama. Udah lah kan, aku langsung ke Padang aja karena keluargaku semuanya di sana. Tanggal 27 Februari 2019 aku langsung periksa ke obgyn yang kedua itu di Kota Padang, dan dokter obgyn yang kedua mendiagnosa hal yang sama. Oke, fix itu nggak bisa diganggu-gugat lagi, kata dokternya. Itu memang benar-benar blighted ovum, kantong kehamilannya udah nggak bulat penuh lagi, udah mulai kayak nggak utuh gitu kan Bun. Aku emang udah mulai flagnya itu
sehari setelah aku konsul yang kedua itu, kalau nggak salah tanggal 26 Februari itu aku udah mulai flat. Mungkin karena itu jadi kantong kehamilannya udah mulai nggak bulat penuh lagi, nggak utuh lagi kan. Dokter yang kedua ngajarin aku untuk segera mengakhiri kehamilan ini. Nah udah kan, dokter kedua bilang aku blackhead ovum fix, sudah nggak bisa diganggu-gugat. Terus aku disuruh mengakhiri kehamilan. Namun karena usia kehamilan aku belum terlalu besar-besar banget, jadi itu nggak apa-apa, nggak dikuret, cukup mengkonsumsi obat perangsang kontraksi rahim aja. Waktu itu aku dikasih obat, terus aku pulang, nyampe di rumah aku nggak langsung minum obatnya bun. Aku masih, masa sih aku blackhead ovum, nggak mungkin nih, masih gitu, aku pikirannya masih gitu kan. Ya udah, dokter udah bilang gitu, suami aku udah bilang ya udah apa minum aja, tapi aku tetap nggak mau. Keluarga aku juga udah ngikutin kata-kata dokter juga, aku tetap nggak mau. Udahlah kan, aku butuh waktu untuk menerima kenyataan. Pokoknya udah beberapa hari setelah aku kontrol yang di Opjin yang kedua itu, ya udahlah aku memutuskan untuk minum aja lah obatnya. Karena kalau didiemin juga, aku kan tahu tuh kalau misalnya blackhead ovum didiemin juga, dia bakal terjadi keguguran juga nantinya. Tapi yang ditakutkan itu, untung kalau kegugurannya spontan dan komplit. Spontan itu kayak langsung keluar, terus keluar semua gitu, itu untung. Tapi kalau misalnya kegugurannya tidak spontan atau nggak komplit gitu kan jadinya kan bikin masalah baru. Aku takutnya nanti bakal infeksi lah, perdarahan lah, dan bla bla bla. Aku minum lah kan obatnya siang, terus sorenya udah mulai kram, malam sampai jam 2, aku ingat banget itu jam 2 dini hari, aku udah hampir shock. Aku udah hampir shock bun. Semua tangan kaki aku udah gemeteran, terus udah dingin semua, aku udah pucat banget, jantung aku udah berdebar-debar, nadi aku udah cepet banget, aku udah kayak mulai pandangan aku berkunang-kunang gitu kan bun, saking sakitnya. Ya udah, suami aku bawa aku langsung malam itu ke IGD terdekat dari rumahku. Tensi aku sampai 140 waktu itu. Mau sama suami minta tolong dokternya jangan langsung dikuret. Aku udah nahan sakit itu kan dari siang tuh bun. Kalau memang langsung dikuret ya percuma dong aku nahan sakit gitu kan. Lagian aku buat ngebayangin dikuret aja aku udah sangat takut banget. Terus akhirnya ya alhamdulillah dokternya mengabulkan, dokternya ngasih kesempatan itu sampai subuh. Ya udahlah, tunggu aja lah subuh kalau emang yang mau nunggu gitu kan. Ya udah alhamdulillah subuhnya hasil konsepsinya itu keluar. Nah besokannya alhamdulillah udah bersih, akhirnya aku udah boleh pulang. Berakhir dengan blackhead ovum dan tanpa kuret. Oke, kita lanjut bun. Bulan Februari berakhir, kemudian masuklah di bulan Maret. Pada bulan Maret itu aku mendapatkan siklus menstruasiku kembali. Di sana aku mulai program bun. Programnya ya program sendiri aja sih. Aku mulai menjaga pola makan, aku mulai mengkonsumsi kurma muda, buah zuriat, saffron, apalagi tuh madu. Terus aku istirahat yang cukup. Pokoknya aku menghindari agar kejadian yang sebelumnya itu nggak terulang lagi. Ya udah kan, bulan Maret aku menstruasi seperti biasa. Bulan April aku nggak menstruasi lagi. Aku pikir kan ya udahlah, mungkin emang menstruasiku belum teratur siklusnya pasca keguguran. Udah, aku mulai tes pack tuh, aku tes pack dan ya bener banget prediksi aku positif. Tapi waktu itu hasil tes packnya emang masih kayak samar gitu kan, samar, belum pekat garisnya karena baru kan. Mules kok aku kram gitu kan, aku mulai, jantung aku udah mulai gak karuan, diduk, aku mulai takut gitu kan bun. Ternyata sorenya aku ngeflag, sampai malamnya itu darahnya makin banyak keluar kayak orang menstruasi. Aku lemes, aku nangis sejadi-jadinya, aku telepon suami, aku telepon orang tua aku kayak bener-bener gimana ya, kayak bener-bener orang histeris lah pokoknya gitu kan bun, karena posisinya aku sendirian gitu kan. Ya udah,
Cuman suami bilang gak apa-apa, ikhlasin aja. Kalau memang itu nggak rezeki kita ya mau gimana pun ya belum bakal dapet. Aku sedih banget bun, aku flag gitu, aku apa itu kan udah keguguran lagi kan berarti kan, tapi posisinya aku sendirian. Paginya aku ke dokter kan, ke USG, dan beneran aja itu udah bersih kata dokternya. Ya udah Dila, ini udah nggak ada lagi kata dokternya gitu kan. Oke, kehamilan kedua aku berakhir pada usia kehamilan 4 sampai 5 weeks waktu itu. Di Mei dari awal sampai selesai sampai akhir Mei aku nggak dapet siklus menstruasiku lagi bun. Aku heran dong, kok lama banget gitu kan siklusnya datang lagi. Soalnya sementara biasanya siklusku selalu teratur, itu aku 28 hari bun siklusnya. Tapi kenapa ini udah lama banget gitu kan, udah lebih 1 bulan, udah sampai tanggal 31 Mei tahun 2019. Aku mulai heran kan, apa emang ini kacau karena aku keguguran udah 2 kali. Tapi aku takut aja gitu kan, takut ada yang lain di rahimku gimana aku pikiran aku aneh-aneh aja gitu kan. Ya udah tanggal 31 Mei 2019 itu aku USG kan. Kebetulan kan emang aku kerja di rumah sakit, jadi ya gampang lah kalau untuk USG kan dekat dari ruangan aku gitu kan. Pergilah aku ke dokter objinku kan, aku bilang, "Dok, kok siklusku nggak datang ya dok? Ini udah tanggal 31 Mei, itu kenapa ya dok?" Ke USG aja kita cek kata dokter kan. Pas di USG bun, udah ada aja kantong kehamilan. Terus aku kayak, apa dok? Udah ada kantong kehamilan? Masa dok? Ngomong gitu aku dalam hati nggak tahu kenapa aku bilang, paling BO lagi nih. Nah, aku belum ketemu siklus menstruasiku, aku belum sempat minum vitamin, aku belum sempat menjaga pola makan dan bla bla bla, tuh aku belum sempat. Tapi aku udah hamil lagi gitu kan, aku takutnya ya nggak bagus lagi nanti hasil konsepsinya. Tapi bener aja bun, tepat di tanggal 5 Juni tahun 2019 aku ngeflag lagi. Terus aku cek ke dokter, aku USG, dokter bilang, "Dila, ini kantong kehamilannya udah nggak utuh lagi, fix ini BO lagi Dila untuk yang ke 3 kalinya." Aku kayak nggak punya harapan aja ngerasa waktu itu kan, kok sampai aku hamil yang ketiga kalinya aku masih mengalami hal ini. Ditunda dulu kehamilannya kata dokter. Tidak hukum aku nggak sampai di situ aja bun. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, September itu aku emang bener-bener menunda gitu kan, karena dokter menganjurkan untuk menunda. Dokter menganjurkan aku untuk cek tors. Ya udah aku cek tors. Pada waktu itu toksoplasma negatif, rubella, IgM-nya itu negatif, namun IgG-nya positif. Itu menandakan aku dulu pernah terinfeksi rubella, namun kondisi virusnya nggak aktif. Nanti kita akan bahas mengenai TORS di video yang selanjutnya ya bun. Sekarang aku jelasin hasil labor aku aja mengenai TORS. Nah, rubella aku IgG-nya sempat positif, terus IgM-nya negatif. Cytomegalovirus itu aku negatif dan herpes aku negatif. Nah, hasil TORS itu cuman IgG yang rubella doang nih aku yang positif. Berapa gitu kalau nggak salah angkanya, aku lupa. Nanti aku cari-cari dulu ya bun, kalau ketemu hasil labor nanti aku tempel di sini. Terus dokter bilang kalau IgM-nya negatif, hanya IgG yang positif, itu kecil kemungkinan ini penyebabnya. Tapi ya udah untuk mengantisipasi, minum aja dulu obat antivirusnya gitu kan. Ya udahlah aku minum kan obat antivirusnya sambil tetap menunda kehamilan. Namun pada tanggal 30 Oktober tahun 2019 aku kebobolan dan aku positif lagi bun. Kemudian tepat pada tanggal 30 Oktober tahun 2019 aku ngerasa kayak aku udah mulai gak enak badan, aku mual muntah, terus aku gampang kelelahan, dan aku ngerasa pokoknya ini tanda-tanda orang hamil gitu kan. Tapi padahal aku posisinya lagi menunda kehamilan ini bun.
tapi ya udahlah, mungkin kebobolan kan. Aku tes pack, dari itu ternyata positif. Aku coba USG dan ternyata aku udah 7 weeks. Namun pada saat aku 7 weeks itu aku nggak ada mengalami flek sama sekali. Nah, nggak lama setelah aku USG, aku mulai ngeflek. Padahal sebelumnya kan aku nggak pernah ngeflek sama sekali tuh dari awal sampai usia 7 weeks. Tapi tiba-tiba setelah USG aku malah ngeflek. Aku ngeflek terus ya udah, habis ngeflek aku coba cek lagi. Itu pada tanggal 29 November tahun 2019. Aku ngeflek, terus aku pergi ke dokter, aku USG, terus dokternya bilang ini BO lagi Dila, kantong kehamilannya udah mulai nggak utuh lagi, kata dokter kan. Di sini janinnya ada. Kalau yang di kehamilan aku yang keempat ini janin pada tanggal 6 Desember tahun 2019. Itu pada saat itu usia kehamilan aku udah 13 weeks. Aku pertahanin dari 7 weeks sampai 13 weeks, Bun. Dalam rentang waktu itu aku kadang flek, kadang enggak. Tapi tetap aku pertahanin. Itu udah mulai gede. Aku udah mulai memasuki mau lepas dari trimester 1 kan. Tadi 13 weeks itu udah mau melangkah ke trimester 2 gitu kan. Ada bahaya di akunya, kata dokter. Pada saat itu aku perdarahan hebat, kemudian aku udah shock, benar-benar shock banget, sampai aku akhirnya aku dilakukan tindakan kuretase karena memang karena emang kehamilannya udah 13 week, udah besar. 1 minggu setelah tindakan itu aku disuruh kontrol ulang. Pada saat kontrol ulang, aku bilang sama dokternya, dok, kenapa aku BO terus, dok? Padahal aku kan sebelumnya udah pernah konsumsi obat antivirus. Apakah nggak ada pemeriksaan lain? Mungkin memang bukan itu penyebabnya, dok. Aku sempat ngomong gitu sama dokternya. Terus dokternya bilang gini, sekarang nggak usah pikirin dulu gimana program kita ke depannya. Yang penting kamu pulih dulu. Terus harus kosong dulu selama 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan baru kita pikirkan. Dokternya bilang itu. Jadi aku nggak puas, dok. Januari, Februari, Maret. Di Maret itu aku nggak ketemu sama siklus menstruasiku lagi, Bun. Aku udah feeling ini nanti BO lagi. Terus beberapa hari setelah aku di tanggal yang harusnya aku haid itu, beberapa hari setelah itu aku malah haid, cuman dia itu warnanya hitam, Bun. Tapi bukan kayak darah itu, dok. Aku mens bulan ini aku telat beberapa hari. Kalau nggak salah itu cuma 2 hari atau 3 harian aku telat. Setelah aku mens, malah mensnya itu warnanya hitam, dok, hitam pekat. Itu kenapa, dok? Terus dokternya memutuskan untuk ya udah kita coba USG, kita cek. Setelah di USG, dokternya bilang, wah, kamu ini ternyata kemarin ini kamu hamil, sempat hamil, baru hamil, tapi dia udah nggak bagus lagi nih, jadinya dia keluar. Ini udah mau bersih. Ada penyebab yang lain yang sampai saat ini aku belum dapat deteksi, aku belum tahu gitu kan. Terus aku diskusilah dengan suami bilang adalah kita coba cari dokter lain. Aku pun sependapat dengan suami, kami coba cari dokter obgyn lain yang untuk program ini kan udah Maret berlalu tuh aku udah dibilang sempat hamil tapi dia nggak bagus lagi. Terus aku sampai bersih. Aprilnya ya udah April aku kontrol lah kan ke rumah sakit lain dengan dokter yang lain. Terus aku ceritain dong riwayat aku dari awal aku hamil, BO berulang, sampai apa yang aku konsumsi, sampai apa tindakan yang pernah aku jalani untuk mengakhiri kehamilan yang sebelumnya kan. Terus dokternya bilang gini, bukan tos masalahnya, katanya kan. Ini kan lagian IgG-nya juga IgG-nya doang yang negatif, yang positif, IgM-nya kan negatif. Jadi bukan ini masalahnya. Kalau memang mau program, memang benar-benar pengen tahu permasalahan dari BO berulang ini, kalian harus cek suami istri. Nah, dokternya bilang gitu kan. Sementara itu yang selalu aku pikirkan. Dari dokter yang ini malah menganjurkan untuk itu. Baru pertama kali kontrol, dia langsung menganjurkan untuk cek suami istri.
Ternyata alhamdulillahnya dari seluruh rangkaian pemeriksaan itu aku sehat-sehat aja, aku nggak ada masalah. Dan permasalahannya itu ada pada suamiku. Kalau aku nggak ketemu sama dokter yang ini, yang baru ini, ya kami nggak akan tahu kan masalahnya di mana, terus obatnya apa, kan kita nggak akan tahu. Dengan pemeriksaan suami istri ini, pemeriksaan secara keseluruhan, jadinya kita bisa tahu permasalahan yang sebenarnya itu ada di mana dan gimana cara menanganinya. Dari hasil pemeriksaan itu terdiagnosa suamiku dengan astenoteratozospermia. Nanti untuk lebih jelasnya apa itu astenoteratozospermia dan gimana cara pengobatannya nanti akan aku jelasin di video selanjutnya ya bun. Setelah tahu suamiku terkena astenoteratozospermia, suamiku diberi obat, kemudian disuruh menjaga pola makan, menjaga pola tidur, mengurangi rokok, dan banyak hal-hal lainnya yang dianjurkan oleh dokter untuk kesembuhan suamiku. Beberapa bulan mengkonsumsi obat dan mengikuti anjuran dokter, alhamdulillah pada bulan Agustus tahun 2020 aku positif hamil. Dan aku bersyukur banget bun. Tapi di satu sisi aku masih trauma karena aku udah 5 kali BO. Ini kehamilanku yang ke-6. Aku benar-benar takut yang ke-6 ini juga BO lagi. Tapi aku di sisi lain aku kayak berharap banget, karena kan kita udah tahu nih penyebab utamanya apa, kita udah mengobati juga. Semoga kehamilan yang kali ini bener-bener rezekiku dan suamiku. Bulan pertama berlalu, bulan kedua, bulan ketiga, sampai itu aku inget banget aku baru berani untuk USG pada usia kehamilan 5 bulan bun. Aneh banget kan, pada usia kehamilan 20 week aku baru berani untuk USG karena aku trauma berat pada waktu itu. Alhamdulillahnya selama kehamilan aku gak pernah flek. Aku mengalami alhamdulillahnya semua hasil pemeriksaannya normal, bayiku sehat, berjenis kelamin laki-laki, semuanya lengkap. Alhamdulillah, itu hadiah terbesar, hadiah terindah dalam hidupku. Akhirnya semua perjuangan kami membuahkan hasil. Untuk video kali ini aku cukup ceritain sampai aku benar-benar hamil normal, dari aku BO sampai terakhir aku hamil yang benar-benar sehat. Sebenarnya nggak sehat-sehat banget sih. Nanti aku ceritain lagi ya bun gimana kehamilan aku yang ke-6 ini, sampai aku melahirkan bayiku, gimana perjuangannya dan apa yang aku alami. Terima kasih ya bunda udah nonton video aku. Semoga videonya bermanfaat, jadi penguat untuk bunda-bunda lain di luar sana yang belum diijabah doanya. Semoga segera diijabah oleh Allah. Semangat, jangan berhenti berjuang. Percayalah, seperti ibarat mengayuh sepeda, suatu saat kita akan sampai pada tujuan. Jangan lupa like video aku dan jangan lupa di subscribe ya bun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.